lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Nah, di segmen ini kita akan berbincang. Benjol loh. Keren, tapi ini kan bajunya bukan buat main padel. Iya, keren gagal. Tadi mau main padel, hujan. Jadi gak jadi deh. Ini kan bajunya buat acara ulang tahun ya. Ulang tahun. Ulang tahun. Iya. Yang keberapa ulang tahun? Yang keberapa? 37. Tapi raketnya keren. Iya. Gue kayak Davina Karamo ini. Ulang tahun temanya padel nih. Gue kayak karambol. Tapi tamu kita kali ini memang atlet padel. Wah. Berprestasi lagi. Wah, kita ucapkan selamat datang dan kita langsung sambut ke atas panggung Wakil Ketua Umum PBPI Akas Premnatani dan atlet padel nasional kita Niputu Armini. Wow. Bakas. Apa kabar Bro Akas? Apa kabar Mbak Putu? Silahkan duduk. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Apa? Raket saya balikin sama yang punya dulu. Berarti minjem. Pinjem sama dia. Saya kan baru pertama kali main padel, jadi nggak punya alat-alatnya. Tapi mumpung masih hujan, saya ngojek payung dulu deh. Ternyata suka ngojek payung kerjaannya. Waduh, apa kabar Bro Akas? Baik. Bagaimana nih? Dari Mbak Putu deh, dari kacamata seorang atlet padel melihat perkembangan olahraga padel yang sangat luar biasa di Indonesia akhir-akhir ini. Bagaimana pandangan Mbak Putu? Oh, kalau dari pandangan saya pribadi cukup cepat untuk ininya melejitnya buat terkenalnya, boomingnya tuh cepat. Untuk terlihat cepat atau terlalu cepat atau bagaimana? Cepat. Ya. Cepat aja. Bro Akas gimana melihat perkembangan padel di Indonesia sejauh ini? Sangat luar biasa ya, animonya juga. Titik awal kita di 2023 semenjak kita mengadakan acara Road to Pond. Ya. Waktu itu ada pop-up court 2 di GBK dan dari situ kita lihat animo dari komunitas juga. Fast forward setahun, eksibisi pon di Medannya sangat sukses dengan 10 provinsi juga waktu itu. Dan kita lihat dari atlet-atlet dari provinsi-provinsi yang lain juga, animonya luar biasa. Dan dari situ saya juga sangat yakin ini akan ke semua titik di Indonesia. Oke, dan padel resmi masuk PON 2028. Benar. Wow. Jadi kalau ada yang bilang hype-nya padel akan menurun, itu bagaimana? No, Akas melihat itu? Nggak mungkin ya. Ada beberapa alasan dari saya juga. Barrier to entry-nya sangat low. Ini sangat gampang, bukan kayak tenis dan badminton. Bahkan umur 65-70 aja punya komunitas sendiri untuk tepok-tepok. Poin kedua, nanti 2028 di LA semoga sebagai eksibisi Olimpik. 2032 di Brisbane sah official Olympic sport. Jadi emang jangkanya masih panjang. Iya. Dan untuk poin ketiga dari saya juga, Indonesia itu punya sejarah doubles ya di racket sport yang sangat kenceng dan kuat. Pedal itu doubles. Jadi menurut saya ini akan sangat panjang banget. Di atas 10 tahun menurut saya masih seperti ini. Oke. Anda optimis akan ada 19 juta lapangan padel di Indonesia? Why not? Why not? Ya. Itu dia. Kan juga bisa membuka lapangan kerja ya. Betul. Kalau Mbak Putu dari dulu memang main padel atau? Saya aslinya main dari pemain tenis. Oh, dari tenis. Dari kecil. Ya, betul. Akhirnya bisa switch ke padel, gimana ceritanya? Kebetulan waktu itu tahun 2022 atau 2023 menjelang PON yang di Aceh, itu saya diajak sama temen buat coba padel. Pertama kalinya di GOT Arena kalau nggak salah. Jadi secara adaptasi nggak terlalu sulit ya? Nggak terlalu sulit. Tantangannya apa sih kalau main padel? Kalau saya pribadi waktu pertama kali main padel itu adalah belajar kaca. Belajar mantulin bola kaca mantulin, itu? Dari pantulan terus ke kaca kita pukul lagi. Dan kesabaran. Betul, kesabaran. Jadi harus sabar. Harus sabar, seperti itu. Sebab rally-nya panjang. Iya. Jadi kalau kita bicara soal persiapan sebelum menjadi seorang atlet profesional padel, itu apa aja yang perlu dipersiapin, Bro Akas?
Maksudnya? Persiapan sebelum kita menjadi atlet profesional, apakah fokusnya di fisik atau? Dari semua hal. Oke. Sama kayak dari semua cabur juga, dari usia dini. Dari usia dini? Dari usia dini. Jadi kita juga dari PB untuk tahun depan, apalagi secara di dalam negeri, kita akan gandeng sama semua Pengprov untuk mengadakan event-event KU 12, 14, 16, 18 juga. Dan untuk secara internasionalnya dari event-event seperti ini kita akan milih bibit-bibit potensi terbaik untuk main di international event. Oke, wow. Ya. Jadi benar-benar jenjang dan juga roadmap-nya sudah Pasti. jelas ya? Dan dari segi kepelatihan itu juga perlu rapi. Jadi kita akan mengadakan instruktur dari FIP nanti untuk batch pertama kita. Ya. Nanti pelatih kita akan berlisensi dari PB dan FIP. Oke. Jadi dari segi ekosistem akan sangat rapi ke depan. Baik, baik. Tentunya kita harus sukses ya, karena memang ini olahraga sangat hype banget ya. Iya. Populer sekali di Indonesia. Sangat populer. Iya, bahkan sampai tadi yang saya bilang kan, ada yang bilang, ini paling cuma bertahan berapa lama, tapi ternyata udah masuk PON. Iya. Nanti juga akan, semoga bisa langsung masuk ke Olimpiade ya, Semoga. 2032. Semoga. Dan semoga ada atlet dari Indonesia juga nanti. Oh iya dong pastinya, karena kan juga Mbak Putu ini meraih medali perunggu kemarin, betul? Ya, juara 3 di FIP Asian Cup Qatar. Wah, kalau bicara soal pesaing terberat dari Mbak Putu saat itu siapa saja, negara mana saja? Untuk kami waktu kemarin itu saingan terberat itu satu ada Jepang. Jepang. Ya, yang satu Jepang, yang satu Iran. Iya. Terus yang ketiga Australia. Oke. Yang keempat Filipina. Oke, banyak juga ya. Lumayan. Tapi kalau masuk totalnya podium juara 3 ya. Apa aja tantangan yang dihadapi oleh Mbak Putu dalam turnamen itu, dan bagaimana Mbak Putu bisa memetik pelajaran dari negara-negara lain agar perkembangan olahraga padel di Indonesia juga semakin berkembang ke depan? Kalau saya yang kemarin pengalaman yang saya dapat itu, ternyata olahraga padel itu memang benar-benar harus kita inikan secara keseluruhan, baik secara fisik, baik secara mental, ataupun secara tekniknya. Dan nggak kalah pentingnya itu kita harus banyak-banyak turnamen juga. Oke. Karena jam terbang. Betul. Jam terbang. Itu yang saya ambil kemarin di sana. Betul, dan itu juga menambah jam terbang Mbak Putu ya. Betul. Gimana melihat penampilan dari Mbak Putu, Bro Akas? Sangat luar biasa. Sangat apresiasi banget kita dari PB juga, sangat bangga. Nama Indonesia sangat harum kemarin. Oke, harapannya untuk olahraga padel ke depan di Indonesia seperti apa, Bro Akas? Pastinya akan selalu tambah grow ya kita. Di mana kita juga akan mengadakan banyak event-event. Kayak kemarin tahun ini ya, kita mengadakan Sirnas, kita juga mengadakan event FIP yang bronze di Jakarta dan di Bali. Dan kita berharap untuk tahun depan juga Pengprov juga lebih aktif untuk mengadakan Sirnas, dari PB juga mengadakan Kejurnas. Dan kita juga bisa meng-host FIP yang silver. Kemarin kan 2 FIP event itu di bronze, sekarang kita mau host yang silver. Jadi kita punya plan of action emang sangat luas ya. Dan kita berharap semua berjalan lancar dan kita makin grow ke depan. Amin, amin. Dan tentunya yang penting juga edukasi. Karena kan banyak juga memberikan edukasi lewat media sosial, lewat YouTube dan sebagainya. Nah, sejauh ini apa langkah dari PBPI ke depan agar bisa terus memberikan edukasi kepada pemula yang baru saja baru main padel? Iya, jadi itu balik lagi ke banyak faktor juga ya, dari PB lebih sering dan lewat sosmed juga. Tapi dari segi coaching ya, kalau education kita bisa lebih lewat coaching. Jadi coaches emang yang kita berharap juga levelnya akan makin meningkat. Itulah dari kita nanti akan mengadakan lisensi. Dari coaching kita juga akan mengadakan lisensi untuk wasit. Jadi semuanya yang saya bilang tadi secara ekosistemnya makin membaik. Betul. Mbak Putu juga bisa jadi coach juga nanti ya ke depan ya. Memberikan edukasi lewat sosial media bisa juga kan? Bisa. Harapannya untuk atlet padel di Indonesia seperti apa, Mbak Putu? Kalau harapan saya pribadi, semoga di tahun depan makin banyak bibit atlet
dari sejak dini dilatih oleh para coach yang sudah dapat berlisensi dari PBPI langsung. Dan melahirkan pemain-pemain juga bagus gitu. Jadi bukan cuma kayak sekedar asal main aja. Sebab itu pentingnya mengadakan turnamen, kompetisi usia dini yang kita akan mengadakan di dalam negeri supaya mereka juga bisa main di luar. Dan turnamen itu juga harus konsisten ya. Konsisten, profesional, dan semua akan menjadi tanggung jawabnya Bro Akas ini ya. Untuk membentuk ekosistem padel lebih kuat lagi di Indonesia. Harapan untuk Mbak Putu sendiri ke depan, apa target besar yang ingin dicapai oleh Mbak Putu? Kalau saya pribadi untuk tahun depan saya sudah ada rencana mungkin 1 semester ini di 2026 saya ingin mengikuti FIP yang di Asia Tenggara. Se-Asia aja dulu. Baik. Nah ini kan Mbak Putu udah pegang raket nih. Nah, katanya raket padel tuh mahal katanya. Beda raket, beda skill katanya. Bener nggak kayak gitu Mbak Putu? Betul. Betul. Betul lagi. Kirain dibilang salah. Ternyata betul ya. Kok bisa seperti itu Mbak Putu? Lebih ke bahannya aja. Kadang kan ada yang ekspensif tapi bahannya bagus. Kadang yang ekspensif tapi bahannya kurang. Kalau saya lebih milihnya sesuai sama tangan saya aja. Gitu. Cara megang padel, raket padel yang benar seperti apa biasanya? Kalau saya megangnya kontinental. Jadi kayak kontinental kalau dibilang itu di pelatih itu kayak orang salaman. Ada 2 cara. Jadi bisa dari sini, sini. Pertama pegang dulu ya. Pegang. Maksudnya masukin ke sini. Penting itu ya? Penting karena ini buat safety. Biar nggak kena sama temen atau mungkin ininya juga nggak lepas. Nggak lepas. Nggak melayang. Nggak mental kena muka lawan kan? Lucu kan? Terus megangnya di sini, turunin, terus pegang. Atau benar-benar kayak orang salaman. Nih, pegang. Jadi namanya nih gripnya kontinental. Buat beginner semuanya kontinental. Dan bentuk raketnya juga beda-beda ya? Beda-beda. Nah itu kenapa harus beda-beda seperti itu? Beda-bedanya ada 3. Jadi ada yang bentuk bulat seperti ini, ada bentuknya round, ada bentuk round, bentuk bulat, terus ada diamond, sama ada bentuknya satu lagi tear shape. Jadi ada 3. Mbak Putu lebih nyaman yang round? Saya lebih nyaman yang ini. Gitu. Jadi sebenarnya memang skill itu penting ya. Raket, harga raket itu hanya menunjang aja kan. Iya nggak sih? Katanya ada harga raket yang sampai 50 juta. Itu kalau main menang terus kali ya. Oke deh, kalau gitu kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bro Akas, Mbak Putu. Sukses selalu ya. Thank you. Kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya lagi untuk memajukan olahraga padel di Indonesia. Sekali lagi Bro Akas, Mbak Putu, terima kasih. Sudah hadir di Midnight Live. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.